Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi bagian akuntansi. Mudah-mudahan bisa dapat dengan fokus belajarnya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memposting ke buku besar. Artinya nanti kita akan memindahkan transaksi-transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal umum dipindahkan ke buku besar. Oke, tetap semangat, fokus, mari kita mulai mempelajarinya. Nah, buku besar itu adalah salah satu tahapan pencatatan dalam akuntansi. Ya, tahap kedua dalam proses pencatatan. Setelah jurnal umum, baru ke buku besar. Nah, apa itu buku besar? Buku besar itu bagian dari pencatatan, tahap pencatatan akuntansi yang di dalamnya adalah berkumpulnya akun-akun, ya, kumpulan akun-akun secara keseluruhan yang terjadi pada saat transaksi terjadi dan dicatat di jurnal umum, dipindahkan ke buku besar. Nah, itulah yang disebut dengan buku besar. Nah, sementara posting ke buku besar adalah prosesnya. Artinya proses di mana transaksi yang dicatat di dalam jurnal umum dipindahkan ke buku besar. Itu yang disebut dengan posting. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkahnya berikut langkah-langkahnya. Oke, sebelum membuat buku besar, ada baiknya perlu diketahui juga bahwa buku besar itu ada banyak bentuknya. Di antaranya adalah bentuk T atau dikenal dengan T-balance. Nah, ini bentuknya seperti huruf T memang. Makanya disebut dengan bentuk T atau T-balance. Kedua, ada yang berbentuk kolom. Nah, berbentuk kolom ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, bentuknya dua kolom. Nah, kenapa disebut dua kolom? Nanti kita lihat pada proses bagaimana kita memindahkan atau memposting dari jurnal umum ke buku besar. Kemudian ada yang tiga kolom. Nah, tiga kolom itu biasanya di kolom terakhir ada saldo. Kemudian ada yang empat kolom. Empat kolom itu perbedaannya dengan tiga kolom, saldonya jelas tertulis debit kreditnya gitu. Itulah bentuk-bentuk buku besar yang perlu diketahui. Nanti bagaimana membuatnya satu-satu akan diberikan contoh agar bisa mengetahui perbedaannya. Nah, inilah salah satu yang akan kita lihat dalam pelajaran kali ini. Ini contoh dalam bentuk T. Jadi ini contohnya ada sebuah transaksi yang tercatat di jurnal umum. Kemudian mana bentuk T-nya? Inilah bentuk T-nya. Persis ya, bentuk T. Karena memang ini yang termudah dan tersederhana, jadi bisa dibuat dengan cepat. Hanya nanti kita lihat kekurangannya di mana. Contoh, ada transaksi yang dicatat di jurnal umum, itu kas di debit, kemudian modal di kredit. Bagaimana memindahkannya ke buku besar dalam bentuk T? Nanti akan ditulis di sini nama akun, kemudian nomor akun. Sebelah kiri nama akun, sebelah kanan nomor akun. Kemudian yang sebelah di bagian bawah, ya, sisi kiri itu debit, sisi kanan kredit. Nah, kita lihat bagaimana caranya memindahkan kas ke buku besar. Nah, jadi nama akun, kemudian nomor akun. Sesuai, ini kas, ini nomor akunnya, kas dipindahkan ke sebelah kiri, kemudian nomor akunnya sebelah kanan. Bagaimana dengan pencatatannya dalam buku besar untuk transaksi jurnal umum di atas? Ini kita sedang mencatat kasnya dulu. Angka 20 juta ini yang didebit dipindahkan ke sebelah kiri. Tadi sudah dipaparkan bahwa sebelah kiri adalah debit. Nah, tanggal 1 ini tanggalnya jangan lupa tanggal 1 bulan 1 2009. Jadi dijelaskan, dituliskan juga kemudian angka 20 jutanya. Nah, bagaimana yang sebelah kiri? Kosong karena kita sedang membuat buku besar kas. Nah,
Untuk yang 20 juta di modal, bagaimana membuatnya? Sama persis dengan membuat buku kas, maka ditulis juga di sebelah kiri nama akun, sebelah kanan nomor akun. Jadi di sini modal, kemudian di ujung kanan kode akunnya yang 311. Bagaimana angka rupiahnya yang dikredit? Angka ini yang 20 juta ditulis di sebelah kanan tanggalnya, kemudian rupiahnya berapa. Oke, ini caranya. Angkanya 20 juta ditulis di sebelah kanan. Perbedaannya, kas di sebelah debit, modal di sebelah kredit. Kira-kira begitu untuk bentuk T. Kita lihat dengan contoh yang lain misalnya. Nah, ini bentuk T juga ya. Nah, hanya ada penambahan di sini transaksi tanggal 2. Pada transaksi tanggal 2 di jurnal umum tercatat perlengkapan toko di debit 500.000, kemudian kas di kredit 500.000. Bagaimana penulisannya untuk kas? Nah, ini transaksi yang buku kas pertama tetap tercatat, jadi kita tinggal melanjutkan. Bagaimana melanjutkannya? Kas di kredit, maka angka 500.000 nanti ada di sebelah kanan. Tertulis juga tanggalnya. Ini lihat. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan perlengkapan toko? Maka perlengkapan toko ditulis dulu nama akunnya perlengkapan toko, kemudian nomor akunnya ya. Kemudian baru ditulis di sebelah debit karena 500.000-nya ditulis di sebelah debit di jurnal umum. Ini cara penulisannya. Angkanya, nah ini seperti ini. Saya kira cukup jelas, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang bentuk T tidak susah ya dicerna dan dipahami. Nah, bagaimana dengan bentuk kolom? Nah, kita mulai dengan contoh yang bentuk kolom 2 kolom. Nah, ini bentuk kolom yang 2 kolom. Ya, bentuk buku besar yang 2 kolom. Contohnya ini masih sama ya tentang tanggal 1 kas dan modal. Kas di debit, kemudian modal di kredit sebesar 20 juta. Bagaimana penulisannya? Sama persis dengan bentuk T. Di sebelah kiri akan ditulis nama akun, sebelah kanan atas ditulis nomor akunnya. Ya, ditulis. Nah, ini perbedaannya. Kalau bentuk T tidak ditulis tulisan nama akun gitu ya, langsung kas. Kemudian di sini nomor akun gitu ya. Kalau di bentuk T langsung nomor akunnya saja, tidak ditulis nomor akun gitu ya. Nah, bagaimana penulisannya? Ini penulisan untuk kas sama persis. Jadi nanti angka 20 jutanya di debit, kemudian keterangannya apa? Untuk mempermudah ya, maka keterangannya diisi kalimat yang ada di kredit. Apa kalimat yang ada di kredit? Kalimat yang ada di kredit lihat sejurus dengan angka 20 juta ini ya. Sejurus dengan angka 20 juta. Ya. Jadi seperti itu penulisannya ya. Ini sudah lari ke modal. Nah, bagaimana yang 3 kolom? Bentuk 3 kolom. Nah, sama dengan yang 2 kolom, hanya saja perbedaannya ya debit kreditnya tadi terpisah ya, ada di keterangannya kalau di 2 kolom. Sekarang keterangannya cukup 1, tetapi debit dan kreditnya ditambah dengan kata saldo di kolom terakhir. Kemudian kenapa kalau ada tulisan kredit dalam kurung? Maka ini menunjukkan saldo normal. Baik, ini contohnya dari contoh tanggal yang sama di transaksi jurnal umum. Modal Febri 20 juta, kemudian keterangannya di sini disebut modal awal. Nah, kok ada JU1 ini menunjukkan halaman jurnal. Tulisan 20 juta, angka 20 juta rupiah, dipindahkan ke kredit di buku besar. Kemudian saldo normalnya, saldo kredit. Nah, 20 juta pula. Sampai di sini, ini bagian atau contoh dari penyusunan atau pemindahan dari jurnal umum ke buku besar 3 kolom. Oke, ini contoh yang
Nah, ini main-main ceritanya. Ya. Oke, dan ini contoh yang terakhir kaitannya dengan buku besar 4 kolom. Nah, ini tertutup ya. Ini sebenarnya ada lagi di sini, ini perlengkapan, kemudian di bawahnya ada. Oke, nanti saya betulkan. Jadi ini bagian dari 4 kolom ya, buku besar 4 kolom. Bagaimana memindahkannya? Ini sudah ada contohnya. Nah, biasa nih nama akun, kas, kemudian nomor akunnya. Selanjutnya modal Febri, ya ini tadi sudah contohnya, hanya karena ini 4 kolom ditulis kembali. Modal Febri di keterangan ini kaitannya dengan yang dikredit ya, kalimat yang dikredit masukkan di sini di kolom keterangan. Tetapi angkanya tetap angka kas debit. Kas di debit dipindahkan ke debit. Kemudian saldonya karena ini ada 2 kolom debit kredit, saldo normalnya kas itu ada di debit, maka ditulis di debit. Kalau di saldonya di kredit, itu berarti salah. Nah, kemudian tanggal 4, perlengkapan. Ya. Perlengkapan dibeli secara tunai 500.000. Kasnya di kredit. Ya. Kasnya di kredit. Karena kasnya di kredit, maka angkanya adalah angka yang dikredit. Keterangannya lihat di debit, kalimatnya apa? Perlengkapan, maka ditulis perlengkapan. Ini sama, refnya halaman 1, jurnal umum, kemudian angkanya adalah angka yang dikredit, ya 500.000. Berapa saldonya? Karena debit dan kredit, jika lebih besar debit, maka dikurangi dengan yang kredit. Jika debit bertemu dengan kredit, itu yang gampang lah ya, maka debitnya dikurangi kredit. Nah, kalau di harta, jadi jumlahnya 20 juta dikurangi 500.000. Lihat ya, saldonya debit, maka dikurangi oleh 500.000 yang dikredit. Berapa saldonya sekarang kas? 19.500.000. Nah, demikian saya kira yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Nanti kalau tidak jelas bisa bertanya di kolom komentar ya. Apa yang tidak jelas, mudah-mudahan nanti bisa saya jelaskan kembali. Kemudian nanti di slide terakhir itu ada soal latihan, tidak banyak, tetapi kalau ini dikerjakan mudah-mudahan dapat mempertajam pemahaman tentang bagaimana memposting ke buku besar. Nah, ini soal latihannya. Ada 11 soal, ya, 11 nomor, tidak ada tanggalnya memang, tetapi 1 sampai 11 ini anggaplah sebagai sebuah tanggal. Anda diminta membuat jurnal umum dan buku besar. Setelah dibuat jurnal umum, dipindahkan atau diposting ke buku besar dalam bentuk 4 kolom. Selamat mengerjakan, nanti kita diskusikan di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi buku besar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, yakni neraca saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.